Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membuat video mengenai bidang koordinat kartesius. Video ini bisa kalian ulang-ulang di rumah, atau yang tidak mengikuti Zoom sebelumnya bisa menonton video ini. Semoga bermanfaat ya, silakan disimak. Bidang koordinat kartesius itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, dia itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu adalah garis yang mendatar dan memuat bilangan positif dan negatif, di mana yang positif ini bilangannya ada di sebelah kanan dan bilangan negatifnya ada di sebelah kiri. Lalu untuk sumbu Y, garis tegak yang memuat bilangan positif dan negatif juga. Nah, bedanya kalau sumbu Y ini posisinya itu bilangan positifnya ada di atas dan bilangan negatifnya itu ada di bawah. Oke, lanjut. Ada juga yang namanya nanti titik asal 0,0 atau disebutnya titik O. Titik O ini adalah titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Biasanya ini menjadi titik acuan. Nah, nanti kita lihat di gambar ya. Selain itu juga terdapat kuadran. Dari mana kuadran itu? Nah, karena tadi sumbu X dan sumbu Y itu kan saling berpotongan, maka akan ada 4 bagian wilayah ya, hasil perpotongan sumbu X dan sumbu Y tersebut, di mana 4 wilayah itu disebut dengan kuadran. Nah, terakhir, posisi titik pada bidang koordinat itu ditulis X, Y. Jadi nanti tinggal dimasukkan nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa. Kita lihat, pertama adalah menentukan posisi titik. Nah, di sini sudah ada contohnya titik A, B, C, dan D, di mana kita diminta untuk menentukan posisi titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu tadi adalah garis yang mendatar. Jadi, sumbu X itu adalah yang ini. Kemudian sumbu Y tadi katanya adalah garis tegak. Nah, jadi Y itu yang ini. Sumbu X dan sumbu Y. Oke, bagaimana kita menentukan jarak terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y? Kita lihat dulu titik yang pertama, yaitu titik A. Nah, kita perlu tahu dulu nih, posisi titik A itu di mana? Ya. Kita lihat dulu nilai di sumbu X-nya nih. Kalau kita turunkan titik A ini sampai ke sumbu X, dia akan bertemu dengan angka 1. Dan jika kita kita tarik ke sumbu Y-nya nih, dia akan bertemu dengan 2. Maka cara menuliskannya adalah posisi titik A yaitu 1,2. Ya, dimana tadi kan posisi titik itu X, Y. Nilai X-nya adalah 1 dan nilai Y-nya adalah 2. Oke, kita coba lagi di titik B. Kita tarik dulu ke sumbu X-nya. Nah, dia bertemu dengan -3, lalu ke sumbu Y-nya dia bertemu dengan 1. Maka titiknya adalah -3,1. Untuk C-nya sama, kita ketemu dengan -2, lalu ke sumbu Y-nya adalah -4, maka titiknya -2,4. D-nya adalah 4,-3. Nah, ini adalah titik-titik koordinatnya ya, titik koordinat A, B, C, dan D. Nah, lanjut kita lihat jarak terhadap sumbu X ya. Nah, jarak terhadap sumbu X, itu kan sumbu X nih yang ini nih, yang mendatar ini. Nah, kita hitung nih dari titik A ke sumbu X itu berapa kali dia turun.
Nah, itu untuk melihat jaraknya itu kita perlu melihat ke sumbu Y. Nah, lihat dari titik A ini 1, 2 sampai ke sumbu X. Maka jaraknya adalah 2 satuan ke atas. Dihitungnya dari sumbu X ya. Jadi tadi Ibu terbalik, dihitungnya dari sumbu X nih. 1, 2. Maka 2 satuan ke atas karena si A ini kan posisinya ada di atas sumbu X kan. Nah, jadi sebenarnya dengan kata lain itu sebenarnya kita bisa melihat dari nilai si Y-nya pada titik A. Kan tadi A itu 1,2. Nah, kita lihat aja nilai Y-nya. Y-nya adalah 2. Dimana 2 ini kan positif, artinya dia di atas, ke atas arahnya ya. Karena kalau Y itu arahnya atas atau bawah. Kalau garis Y ya. Kalau X itu kanan atau kiri. Nah, maka si A ini adalah 2 satuan ke atas. Ya, atau kalau misalnya kalian hanya diberikan tentukan jarak misalnya titik G, di mana titik G itu adalah 5,2. Ya kan, terus terhadap sumbu X. Artinya kalian udah tahu, oh, 2-nya positif berarti di atas sumbu X. Jaraknya 2 satuan. Gitu. Sama nih kayak yang B. Artinya kita tanpa menghitung bisa lihat nilai Y-nya aja nih, 1 di atas sumbu X. Jadi 1 satuan ke atas. Nah, kemudian kalau yang C nih, C kan negatif nih, min 2, min 4. Artinya Y-nya min 4 tuh. Kalau min 4 artinya dia ke bawah. 4 satuan ke bawah. Sama seperti D, itu 3 satuan ke bawah. Nah, gitu ya kalau menentukan jarak terhadap sumbu X. Selanjutnya itu adalah menentukan jarak terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y ini kan yang tegak nih. Artinya kita menghitungnya melalui sumbu X. Nih, kita lihat. Yang pertama misalnya si A nih. Berapa jarak terhadap sumbu Y? Titik A terhadap sumbu Y. Nih, kita hitungnya seperti ini nih. Ini kan sumbu Y. Nah, ke jarak A. 1 kan 1 satuan ke kanan. Gitu. Yang B itu pasti ke kiri karena nilai X-nya adalah negatif. Maka kalau negatif itu arahnya ke kiri. Nah, berapa jaraknya? Itu adalah 3 satuan. Kita cek nih dari sumbu Y ke titik B. 1, 2, 3. Ya, 3 satuan ke kiri. Begitu juga dengan C dan D ya. Bisa lihat di nilai X-nya aja nih, min 2, min 4 kan. Artinya jaraknya adalah 2 satuan, arahnya karena min, maka ke kiri. Nah, kalau si D ini karena positif nih, 4. Maka 4 satuan ke kanan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjutkan ke posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, ini kita sepakati titik asalnya adalah 0,0. Artinya 0,0 itu posisinya ada di sini, di tengah-tengah. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lihat. Nah, titik koordinatnya nih 0. Artinya kita mulai menghitung itu dari si 0,0 ini nih. Nih, anggap aja nih ada orang nih berdiri di sini. Dia mau ke titik A. Gimana caranya dia supaya bisa sampai ke titik A? Artinya dia harus jalan dulu nih ke kanan. 1 satuan. Kemudian dia naik ke atas 2 satuan agar bisa sampai ke titik A. Seperti itu ya. Nah, makanya nih posisi titik terhadap titik asal 0,0 dengan titik A itu adalah 1 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Nah, begitu juga kalau misalnya orang ini mau ke titik C. Artinya dia ke kiri dulu nih. 1, 2, kemudian dia turun. 1, 2, 3, 4.
Artinya dia harus menyusuri sumbu X dulu, kemudian menyusuri sumbu Y hingga sampai ke titik yang kita mau, ya, yaitu nih 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Nah, selain kalau ini kan karena ada gambarnya nih. Nah, kalau kalian misalnya dikasih soal hanya titiknya saja, maka kalian lihat aja nih. Kalau X-nya positif artinya ke kanan. Kalau X-nya negatif itu pasti ke kiri. Gitu aja ya pokoknya. Terus kalau Y-nya positif pasti ke atas. Kalau Y-nya negatif pasti ke bawah. Nah, nilai satuannya itu tergantung pada titiknya. Gitu. Masih mudah kalau menurut Ibu posisi titik sih, mudah-mudahan paham. Lanjut ya. Nah, kalau ini posisi titik terhadap titik asal yang disepakatinya itu adalah A, B atau titik yang diketahui, diminta di soal. Nah, dimana kalau di sini Ibu ambilnya adalah titik C, yaitu min 2, min 4. Nah, ini titik C ya. Nah, gimana kita menentukan jarak titik C dengan titik A? Titik A-nya di sini, titik C-nya di bawah. Oke, kita artinya kalau yang namanya titik acuan, titik asal, itu artinya kita mulai menghitungnya dari si titik asalnya, yaitu si C-nya. Nih, dari C ini kita mau ke A. Artinya kita susuri dulu si sumbu X ya, artinya arahnya ke kanan ke kiri dulu, baru ke atas bawah. Ya, kita coba hitung ke 1, 2, 3. Ini kan supaya kita bisa naik ke titik A. Nah, kalau sudah baru kita naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 3 satuan ke kanan, lalu naik 6 satuan ke atas. Nah, kalau seandainya kalian hanya diberikan titik-titiknya aja, nggak dikasih gambarnya, maka kalian kan nggak bisa menghitung sumbunya kan ya. Kalian bisa mencari dengan mengurangkan. Dimana titik tujuan dikurang dengan titik asal. Ya, jadi titik tujuannya itu misalnya titik A. Dikurang dengan titik asalnya yaitu titik C. Nah, mengurangkannya seperti apa? Titik A itu kan 1,2 nih. Titik C itu min 2, min 4. Nah, mengurangkannya itu satu-satu ya. Jadi X-nya dulu dikurang dengan yang nilai X. Jadi titik A X-nya kan 1. Maka dikurang dengan titik C itu X-nya min 2. Nah, yang Y itu dikurang dengan yang Y, yaitu 2 dikurang min 4. Maka hasilnya ini karena min ketemu min jadi plus, yaitu 3. Yang ini min ketemu min jadi plus, yaitu 6. Maka posisinya adalah 3,6. Seperti itu. Nah, makanya kenapa nih si C dengan titik C itu kan nggak bergerak kemana-mana tuh. Ya, pasti jadinya 0,0. Gitu. Kalau B itu artinya nih, min 3 kurang min 2. Artinya min 1 ya. Karena min ketemu min jadi plus, jadi min 3 plus 2. Kemudian 1 dikurang min 4. Jadinya 1 tambah 4 yaitu 5. Nah, kalau sudah ditentukan seperti ini nih, nah tinggal kita lihat. Ini kan negatif, artinya pasti arahnya ke kiri. Karena Y-nya positif, pasti ke atas. Seperti itu. Terakhir, kita akan bahas tentang yang namanya kuadran. Nah, kuadran ini adalah hasil daerah perpotongan dari si sumbu X dan sumbu Y.
Ya, di sini nih kan ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, mereka membuat 4 wilayah daerah ya. Dimana nih kuadran 1 itu adalah yang paling kanan. Dimana nilai X-nya itu positif dan nilai Y-nya itu juga positif. Ya. Nah, kalau kuadran 2 itu yang di sebelah kiri sini. Dimana nilai X-nya itu negatif dan nilai Y-nya itu positif. Untuk kuadran 3 sendiri itu dia turun ke bawah. Di sini dimana nilai X-nya itu negatif dan nilai Y-nya itu negatif juga. Nah, untuk kuadran keempat, ini nilai X-nya positif dan nilai Y-nya adalah negatif. Nah, jadi kuadran itu dimulai dari sebelah kanan, pojok kanan atas ya. Kemudian dia berputar melawan arah jarum jam sehingga nih duanya ke bawah, ke kiri sampai ke sini. Ini kuadran 4. Nah, untuk tandanya sendiri itu kuadran 1 berkebalikan dengan kuadran 3 ya. Dimana kuadran 1 itu kan sama-sama positif. Nah, kuadran 3 itu sama-sama negatif. Begitu juga dengan kuadran 2 dan kuadran 4. Dimana kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 4 itu kebalikannya, jadi X positif, Y-nya negatif. Nah, jadi titik A itu ada di kuadran 1. Dimana kan X-nya titik koordinatnya itu adalah 1,2. Kalau B itu kan kuadran 2, dimana min 3,1. Yang C itu ada di kuadran 3, ya dimana titiknya adalah min 2, min 4. Semuanya min ya, X-nya min, Y-nya min. Kalau yang ini 1,2, sama-sama positif. Kalau ini min 3,1. Nah, kalau yang 4, yang D, ini titiknya adalah 4, min 3. Kebalikannya dengan si titik B, ya, negatif positifnya. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan. Kemudian jangan lupa apa yang sudah dipahami, yang sudah Ibu jelaskan ini, kalian catat ke buku kembali agar kalian bisa mengingat ya apa yang sudah dipelajari. Ibu akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.